Ya, langsung saja kita bedah. Nomor satu, seseorang operator mesin ketika membuat produk mesin harus berpedoman pada, ya sudah pasti gambar teknik ya. Gambar teknik adalah gambar yang berhubungan dengan operator mesin. Beda dengan gambar poster, baliho, serta gambar iklan. Kemudian nomor dua, agar ada keseragaman dan terhindar dari salah pengertian dalam komunikasi melalui gambar teknik, maka harus menggunakan standarisasi internasional, yaitu ya jawabannya adalah yang ISO. Yang di sini adalah standar dari Jepang. Yang NEN adalah standar dari Belanda, itu Netherlands. Yang DIN itu adalah standar dari Jerman. Nah, yang SII ini adalah standar yang disusun Pusat Standarisasi Industri di bawah koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Ya, jadi pandangan dari segi penerapannya itu bisa dua jenis. Ada yang SII wajib dan SII sukarela. Sedangkan yang ISO itu adalah standar internasionalisasi internasional. Kemudian nomor 3, ukuran garis tepi dari kode kertas gambar A3 menurut standar ISO adalah, ya jawabannya adalah 10 mili. Untuk kalian pasti sudah mengenal ya, membuat ukuran garis tepi karena ini sudah dipelajari di kelas 10. Untuk yang nomor 4, alat gambar yang sangat tepat digunakan untuk mengukur besarnya sebuah sudut. Ya, bisa kita lihat lagi, digunakan untuk mengukur besarnya sebuah sudut. Nah, di sini ada penggaris siku, busur derajat, drawing pen, saldo, dan lingkaran. Jawabannya adalah busur derajat. Karena busur derajat adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya sebuah sudut. Sedangkan penggaris siku itu adalah alat untuk membuat sudutnya. Nah, sedangkan di sini pertanyaannya untuk mengukur. Berarti jawabannya adalah busur derajat. Oke, nomor 5. Garis seperti di bawah ini digunakan sebagai garis titik, garis titik, garis titik. Ini adalah garis sumbu ya. Ada garis sumbu, garis yang tidak kelihatan jelas, garis yang kelihatan jelas, garis potongan, dan garis ukur atau arisan. Ya, di sini hampir sama garisnya serupa dengan garis potongan ya. Makanya ada standarisasi ISO di mana bisa membedakan mana garis sumbu, mana garis potongan. Karena garis potongan juga seperti ini, garis titik ya. Di sini ada di bedah halaman ini. Untuk kalian sudah punya checklist satu, silakan lihat halaman yang ini. Nah, ini adalah garis sumbu ya, panjang pendek untuk standar ISO. Dibikin satu pemahaman agar tidak tertukar antara garis sumbu biasa dengan garis potongan. Ketika nanti ada lingkaran kan nanti bingung tuh, ada lingkaran kemudian dipotong. Nanti garis sumbu sama potongannya itu bisa sama. Garis seperti ya, sekarang nomor 6. Garis seperti di bawah ini digunakan sebagai, nah ini adalah garis yang tidak kelihatan jelas. Fungsinya itu untuk membuat garis yang di belakang benda nyata ya, contohnya sebuah gambar kubus nih seperti ini. Nah, maka garis yang tidak kelihatan akan digambar seperti ini wujud garisnya. Kemudian lanjut ke soal nomor 7. Garis seperti di bawah ini digunakan sebagai garis sumbu, garis singkat jelas, garis singkatan jelas, garis potongan, dan garis ukur atau arisan. Jawabannya adalah yang C, garis yang kelihatan jelas. Nah, ini biasanya itu garis benda utama ya, agar bisa terlihat jelas. Oke, nomor 8. Garis seperti di bawah ini digunakan sebagai, ini adalah garis ukur atau arisan ya. Karena garisnya adalah garis tipis, beda dengan garis utama. Nomor 9. Berikut merupakan bagian dari konstruksi geometris yang berwujud dua dimensi. Ya, konstruksi geometris yang berwujud dua dimensi. Titik bukan konstruksi, sudut lancip bukan juga, elips termasuk konstruksi. Torus adalah ilmu geometri, suatu permukaan yang tercipta akibat gerakan rotasi atau revolusi dari suatu lingkaran yang berputar dalam ruang 3 dimensi. Ya, sudah jelas ya, ini ruang 3 dimensi. Sedangkan di sini ditanya wujud 2 dimensi dan torus bentuknya itu seperti donat ya, seperti ini wujud tadi. Nah, ini adalah torus ya. Ini bentuknya 3 dimensi, maka ini tidak termasuk dalam jawaban. Sedangkan elipsoid itu adalah kuadratik tertutup yang merupakan analog 3 dimensi dari elips. Nah, elipsoid ini adalah 3 dimensi dari si elipsnya ini. Sedangkan elips adalah bentuk wujud 2 dimensi. Elipsoid ini gambarnya sama seperti ini. Ya, seperti bola dunia, globe. Nah, seperti ini gambarnya elipsoid. Maka jawaban yang benar untuk nomor 9 yang berwujud 2 dimensi itu adalah elips. Kemudian nomor 10, dua buah bidang yang sama jenisnya dan sejajar dihubungkan dengan beberapa persegi panjang sejajar pada sisi-sisi bidang tersebut yang akan membentuk, nah jawabannya adalah yang prisma.
ya, karena kita lihat di sini dua buah bidang yang sama jenisnya dan sejajar dihubungkan dengan persegi panjang yang sejajar juga. Ya, kalau kita gambar sebuah bentuk prisma, kita bikin segitiga, lalu di bawahnya kita bikin segitiga lagi, lalu sisi segitiga itu kita berikan garis panjang, persegi panjang, maka jadilah bentuk sebuah prisma ya. Sekarang nomor 11. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah sebutan dari gambar di atas? A. Membagi dua bagian sama panjang garis lurus. B. Bagi bagian sama panjang. C. 24 sama besar. Memindahkan sebuah sudut. Yang E adalah membuat sudut 30 derajat dan 60 derajat. Sekarang kita di sini gambarnya. Ada sudut 60 derajat dan sudut 30 derajat. Maka ini adalah gambar untuk membuat sudut 30 dan 60. Maka jawaban yang E ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah sebutan dari gambar di atas? Nah, jawabannya membagi segitiga 6 dan 12 beraturan. Mari kita lihat apakah jawabannya betul atau tidak. Membagi segitiga. Di sini ada 3 jenis gambar berarti ya. Ada segitiga, kemudian ada poligon lagi di belakangnya. Sekarang kita hitung. Untuk segitiga ini ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 sudut. Kemudian yang gambar kedua ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian yang gambar ketiganya kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, maka jawabannya benar. Membagi segitiga 6 dan 12. Di mana sudut yang pertama 3, sudut yang kedua 6, dan sudut yang terakhir 12. Untuk nomor 13, nah ini juga sama seperti ini ya. Kita hitung sudutnya, membagi segi 5 dan 10 beraturan. Kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, ya betul. Sekarang 10, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, di sini cuma ada 2 bentuk sudut ya. Sedangkan yang bentuk ketiga itu adalah bentuk elips atau bentuk lingkaran. Ya, jadi masuk jadinya. Lanjut ke 14. Fungsi bubut yang benar adalah untuk merubah bentuk dan ukuran benda kerja dengan jalan menyayat menggunakan pahat penyayat. Kita lihat jawaban yang lain. Untuk membuat benda kerja dengan jalan menyayat ya. Dengan jalan menyayat di sini. Dengan menggunakan pahat penyayat. Untuk membuat benda sesuai yang dikehendaki ya. Di sini ada lagi yang dikehendaki. Yang tadi dengan cara jalan menyayat, sekarang yang dikehendaki dengan jalan menyayat dengan menggunakan alat penyayat. Sedangkan yang D, untuk kerja menjadi bentuk tertentu dengan jalan menyayat di sini menjadi bentuk tertentu ya. Tadi jalan menyayat yang dikehendaki bentuk tertentu. Sekarang yang terakhir membuat benda sesuai yang dikehendaki ya. Ini tidak terlalu kuat. Jawabannya yang C karena fungsi bubut itu untuk membentuk yang tadinya bentuknya sebuah pejal silinder yang kalian pelajari di Mastercam itu memakai stock setup. Kemudian di dalam stok setup itu kalian bikin ukuran benda kerjanya ya. Kita bikin garis line, kemudian kita kasih groove-nya untuk alurnya, kemudian jika ada ulirnya dikasih, berarti kan kita membuat ukuran benda kerja ya. Nah, setelah itu baru kita bikin toolpad-nya dengan jalan penyayatan menggunakan pahat penyayat. Kita bikin toolpad-nya yang jalur groove itu pakai toolpad berapa, jalur alur pakai toolpad berapa, yang ulir pakai toolpad berapa ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Nomor 15, bagian pada mesin bubut yang berfungsi memegang benda kerja. Nah, ini sudah pasti cekaman atau cakjau yang bentuknya seperti tangga ya. Kalau dalam Mastercam itu dalam bentuk 2 dimensinya seperti tangga. Tapi kalau dalam bentuk 3 dimensinya kalau sudah melihat di video YouTube saya yang sebelumnya, gerinda itu bukan tidak mungkin, bor tidak mungkin, pengikat dan pengait itu tidak mungkin ya. Ini tidak akan kuat pengikat dan pengait ini ketika untuk mencekam si benda kerja bubut karena putarannya itu sangat cepat. Nomor 16, agar menghasilkan pekerjaan alur groove yang baik, kecepatan putar mesin bubut yang disetting pada Mastercam besarnya. Nah, ini kalian suka tukar nih antara 210 dengan 120. Kalau 210 itu adalah untuk putaran kasar, 120 adalah untuk putaran halus. Yang biasa kita pakai itu adalah yang 120 rpm. Nomor 17, finishing pekerjaan bubut salah satunya adalah chamfer. Yang kasar tidak mungkin ya, karena finishing itu justru malah memperhalus, tidak kasar lagi. Membuat benda supaya mengkilat, ini juga jawaban yang tidak betul.
Benda supaya halus dan tidak tajam. Nah, ini jawaban yang tepat. Sekarang kita lihat lagi, benda supaya terpinggul ya, jadi tidak baik. Benda supaya baik, nah ini juga sama ya, jawabannya tidak terlalu kuat. Jadi pengertian dari finishing itu agar benda halus dan tidak terlalu tajam. Makanya di finishing pakai pahat burung ya, pahat keempat. Nomor 18, langkah mengganti satuan pada master cam yang benar yakni, nah ini di setting configuration analysis unit for analysis. Ini bisa dilihat ketika kalian membuka master cam. Kalian klik di file sini ya seperti ini ya. Nanti di sini muncul ada settingannya ke configuration analysis unit for analysis. Ya, ini jawaban yang tepat itu. Ini jawaban yang kurang tepat. Ini jawaban untuk membuka pahat ya. Ini untuk melihat objek-objek seperti feed dan pandangan. Dan ini sangat tidak tepat sekali karena di sini cat ya. Sedangkan yang ditanya adalah cam. Jadi jawabannya yang A. Perintah gambar ini, maka toolbar yang dipilih adalah ada path logging, finishing, treat, groove. Ini untuk menghabiskan pemotongan kasar ya, rough ya. Sedangkan ini untuk pemotongan alur, ini untuk ulirnya, dan ini untuk finishingnya. Nah, perintahnya adalah ya, perintahnya adalah toolpad ya. Kalau meshing type ini untuk memilih apakah menggunakan milling atau latte. Setting itu tidak jelas. Toolpad adalah untuk memunculkan perintah pahat ya. Nomor 20, pekerjaan membuat apakah yang dilakukan pada gambar ini? Nah, ini bisa kita lihat nih. Di sini garis pertamanya muncul, ini kan si pejalnya nih, pejal aslinya segini nih. Pejal aslinya segini, pejal aslinya, nah, ya garis abu ini ya. Garis abu ini tuh pejalnya. Kemudian muncul pahat. Lalu dia terpotong menjadi seperti ini. Nah, pahat yang muncul hanya pahat pertama. Berarti pekerjaan ini adalah pekerjaan logging ya. Pekerjaan pahat pertama. Sedangkan kalau di sini ada tanda coak, berarti itu adalah pekerjaan alur. Dan di sini ada pekerjaan ulir, kemudian baru di finishing ketika sudah memiliki 1, 2, 3 pahat, jalur pahat yang ada di gambar. Ya. Sekarang nomor 21. Diketahui pekerjaan milling di mana X, Y 100 mm, sorry, dan Z 50 mm dengan diameter tengahnya 10 meter dan panjangnya 50 mm. Ya, berarti ini pekerjaan untuk ngebor nih. Maka settingan drilling seharusnya adalah, nah ini gambarnya ada di dalam settingan library. Ini gambar dari settingan library. Nah, kita lihat optionnya. Clearance-nya dicentang, clearance adalah ini ya, clearance. Posisi absolut semua, posisi absolut, absolut, absolut. Kemudian kedalamannya minus 50 ya, kedalamannya minus 50. Kenapa? Karena di sini pertanyaan adalah panjangnya itu ada 50, sedangkan jika memakai settingan drilling berarti si 50 ini akan dibor ya. Berarti akan dibor nih si lubang ini sedalam 50. Nah, karena si pahat ini turun ke bawah, maka 50-nya dikasih angka minus. Berarti pahat ini turun ke bawah. Jika tidak ada minus, maka pahat ini naik ke atas ya. Karena jalannya hanya ke atas dan ke bawah, plus dan minus. Kemudian yang B, clearance tidak dicentang, posisi absolut semua kedalaman 50. Lalu oke, clearance tidak dicentang ya. Seperti ini jadinya nih masuknya. Lalu clearance dicentang absolut, incremental, kedalaman 50. Kalau dicentang absolut, incremental ya. Ini sama sekali ngaco ya. Karena ketika ada absolut itu incrementalnya harus di akhir ya. Tidak boleh seperti ini. Absolut, incremental. Ya, dari posisi absolut itu masuk ke G90. Kemudian ke posisi incremental masuk ke G91. Baru pahat itu akan dijalankan ya, maksudnya dikasih lampu hijau. Lalu yang D, clearance sudah cetak absolut incremental, kemudian minusnya 50 ya. Ini hanya tertukar dari sini, yang tidak dicentang, ini tidak dicentang. Ini juga termasuk yang ngaco. Tidak ada yang benar, ini sama sekali salah. Jawaban yang benar ini adalah yang A. Jadinya dicentang, kita untuk mengetahui tanda bahwa pengerjaan ini 50 mm diameternya ya. Jadi kita harus centang clearance-nya. Kemudian posisi absolut semua, absolut, lalu dip minus 50. Ya, di sini kita masukin kemudian kedalaman ya minus 50 ya. Jadi di sini kita ganti
kedalamannya min 50, lalu di OK. Kemudian nomor 22, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, penunjukan simbol pengerjaan benda untuk bubutan yang sesuai dengan ketentuan di atas adalah, ya nomor 1 ya, kalian juga sudah dikasih review ya sama 3 guru langsung di UKK mengenai simbol pengerjaan dan toleransi. Nah, ini adalah lambang simbol pengerjaan yang ada di atas si bendanya. Ya, seperti ini salah, ini juga salah, ini salah, dan ini salah. Nomor 23, perhatikan gambar berikut. Nah, yang di garis merah ini M16 kali 2. Kita lihat pertanyaannya, bila kisar pada ulir M16 kali 2 dirubah menjadi 1,5, berarti pertanyaan adalah kisar ya. Kalau pertanyaan kisar, berarti kita fokusnya ke sini, ke angka 2 ini ya. Jika angka 2 ini dirubah menjadi 1,5, maka penunjukan ukuran ulira menjadi ya, tentu saja jadi seperti ini ya. M16 kali 1,5, karena yang ditanya hanya kisarnya. Jika kisarnya dirubah menjadi 1,5. Ya, jawabannya yang ini, oke? Nomor 24. Makna dari penunjukan suaian diameter 30H7 adalah ukuran dasar poros diameter 30 frekuensi H, durasi 7. Ini salah. 30 diameter frekuensi H, ini juga salah. Ini salah. Jawaban yang benar adalah ukuran dasar lubang ya, lubang karena si H ini, H abjad besar ini itu adalah masuk ke kategori lubang. Daerah toleransinya H, ya toleransi ini H dan kualitas toleransinya 7. Oke. Ini juga bisa kita pelajarin di buku TG 1 mengenai tabel-tabel antara lubang dan poros untuk menentukan suaian pas, paksa, dan suaian longgar. Nomor 25, untuk menggambar sebuah roda gigi lurus diperlukan data-data sebagai berikut. Nah, rumus-rumusnya sudah pernah dibahas mungkin sama kalian ya di kelas 2 ya di gambar produksi mengenai rumus roda gigi itu ada M itu untuk modul, kemudian ya rumusnya ya, jika ingin mencari modulnya maka rumusnya itu adalah M sama dengan D per Z ya, D itu adalah diameternya dan Z itu adalah jumlah giginya ya, jika yang dicari adalah modul ya, sedangkan jika yang dicari adalah jumlah gigi ya, misalnya ini jumlah gigi, maka rumusnya adalah Z yaitu jumlah giginya sama dengan D diameter per M ya, M itu adalah modul ya, sudah dipelajarin mungkin ya kalau yang diproduksi ya kamu. Kemudian rumus lebar gigi ini adalah B dan diameter lubang poros diameter sama ya, ada simbolnya D juga. Nah, di sini untuk menggambar sebuah roda gigi lurus diperlukan data sebagai ikut ya, modul, jumlah gigi, lebar gigi, dan diameter lubang poros ini adalah untuk menggambar sebuah roda gigi lurus. Oke. Nah, di sini yang A, diameter luar, diameter tusuk dan sudut tekan, ini adalah untuk membuat roda gigi payung ya. Sedangkan di sini adalah untuk membuat roda gigi lurus. Nah, yang B, sudut tekan, diameter tusuk, diameter kaki. Nah, di sini untuk membuat ulir ya, karena di sini ada diameter kaki. Berarti ini untuk membuat ulir. Sedangkan yang C, modul jumlah gigi, lebar gigi, dan diameter lubang poros. Nah, ini adalah jawaban yang tepat untuk membuat sebuah roda gigi lurus. Penunjukan toleransi geometris. Kita lihat sini ya, toleransi geometris yang ini. Ya, yang A, sumbu silinder harus letak di dalam dua bidang jajar yang berjarak sebesar 0,01. Ya, tidak tepat jawabannya. Sumbu silinder harus terdapat dalam toleransi H6 yang bidangnya sejajar dengan berjarak sama. Yang tepat. Yang tepat juga yang jawabannya yang tepat yang E, sumbu lubang harus terletak di antara dua bidang ya, dua bidang dengan jarak 0,1 mm sejajar dengan bidang dasarnya. Jadi ini sama ini harus sejajar ya. Harus tetap di antara jarak dua bidang. Jika pada sebuah benda terdapat ukuran 23 dengan nilai toleransi plus 0,03 dan 0,01, maka ukuran maksimal yang diperbolehkan pada benda tersebut adalah 20 tidak mungkin, 23 juga tidak, jawabannya 23,03. 23,2 juga salah, 22,9 ini sudah jelas banget ya, tidak perlu dijelaskan lagi. Oke, seperti itulah pembahasan mengenai soal-soal teknik pemesinan yang semoga saja soal-soal ini sudah pernah diterapkan dan dipelajari oleh kita semua di jurusan teknik perancangan gambar mesin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.